Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Allah yang memberikan kita segala-gala, Allah yang memberikan kita beraneka ragam nikmat, dan Allah pula kepadanya lah kita akan dikembalikan semuanya tanpa terkecuali. Salawat serta salam tersurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cintai kelak akan mendapatkan syafaatnya dikala harta tahta dan kuasa kita tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan, memberikan anugerah. Ramadan kita tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Jika Ramadan sebelumnya kita bisa melenggang bebas kemanapun, kita bisa mendatangi masjid, kita bisa berkumpul, kita bisa sholat malam bersama-sama, tapi tidak dengan Ramadan tahun ini. Dan tentu segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan atas alam semesta ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma, pasti membawa kebaikan. Karena sering kita mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Apa maksudnya maha suci Allah? Allah tidak mungkin salah. Allah tidak pernah zolim. Allah tidak pernah kotor niat. Allah tidak pernah syirik kepada hambanya. Allah tidak pernah iri sama hambanya. Allah maha suci, maka kita sebut subhanallah. Termasuk juga hari ini COVID menimpa kita, menghantar sampai bulan Ramadan, COVID masih sekitar kita. Berarti ini semua kita meyakini bahwa ini pasti perencanaan dari Allah dan ini pasti ada kebaikan di dalamnya, meskipun kita tidak bisa memahaminya. Begitulah manusia. Dia tidak bisa mengira sesuatu itu baik, padahal itu baik. Dan dia tidak bisa mengira sesuatu itu buruk, padahal itu adalah buruk baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun." Boleh jadi, kata Allah, apa-apa yang kalian anggap itu baik, ternyata itu buruk buat kalian. Dan boleh jadi, apa-apa yang kalian anggap itu buruk, itu baik bagi kalian. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Kita tidak mengerti mengapa kemudian COVID ini bertemu dengan Ramadan. Tetapi kita melihat semua dari kacamata iman. Jika seseorang melihat dari kacamata iman, maka tidak ada stres. Jika seseorang melihat dengan kacamata iman, maka tidak ada yang namanya depresi. Jika seseorang melihat dengan kacamata iman, maka semua akan terasa indah. Itulah mengapa Al-Quran meminta kita untuk berpuasa pun kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini, yang dituju adalah orang beriman. Karena Allah tahu nggak akan mau orang munafik puasa. Nggak akan mau orang munafik menahan lapar dan dahaga. Nggak akan mau orang munafik, orang kafir sholat malam. Nggak akan mau orang munafik itu untuk sedekah. Kenapa? Karena Ramadan hanya spesial bagi orang-orang beriman. Hanya orang beriman saja yang mau meninggalkan yang haram dan mengerjakan yang wajib. Hanya orang beriman saja yang mau mengeluarkan sedekah. Hanya orang beriman saja yang mau berbagi makanan berbuka puasa. Hanya orang beriman saja yang mau bangun jam 3 malam untuk sholat tahajud, dilanjutkan sahur
dan dia makan di saat itu. Hanya orang beriman saja yang mau menahan mulutnya dari perkataan kotor, gibah, fitnah di bulan Ramadan, bahkan bukan bulan Ramadan. Maka hanya orang beriman saja yang bisa melakukan itu. Maka Allah tahu, Allah berikan puasa hanya kepada orang beriman. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Supaya levelnya bukan iman, tapi levelnya la'allakum tattaqun. Naik level jadi takwa. Naik level jadi mulia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia itu adalah manusia takwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadapan Allah, di wajah Allah, di depan Allah, yang mulia itu bukan orang kaya. Kaya nggak ada guna. Miskin apalagi, belum tentu juga mulia. Cantik juga nggak mulia. Ganteng juga nggak mulia. Yang Allah muliakan, la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa. Maka orang bisa puasa dengan nikmat, bahagia. Mau ada COVID, nggak ada COVID, nggak ngaruh. Kenapa? La'allakum tattaqun, untuk orang beriman. Makanya Bapak Ibu semangat puasa. Saya semangat puasa. Saya puasa tetap menjalankan tugas. Syuting, meeting, keluar, ya, menyelesaikan tugas-tugas dan yang lainnya. Nggak ada bedanya dengan hari-hari biasanya. Kenapa? Karena saya ingin dipanggil oleh Allah sebagai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman saja yang mau meninggalkan babi yang haram, riba yang haram, zina yang haram, korupsi yang haram. Kenapa? Karena orang beriman yakin nanti ada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari itu disebut dengan hari yaumil mahsyar, hari ditimbangnya amal-amal manusia. Dia tidak mau dosanya lebih banyak daripada amal-amal solehnya. Orang beriman ingin amal solehnya lebih banyak dari dosa-dosanya. Hanya orang beriman yang mau melakukan itu. Hanya orang beriman yang terpanggil hatinya untuk membagikan sembako kepada saudara-saudaranya yang tidak bisa makan akibat COVID. Hanya orang beriman yang mau ngumpulin dana, kemudian memberikan kepada pesantren-pesantren penghafal Quran, makanan, obat-obatan, dan yang lainnya. Hanya orang beriman yang dia mau bongkar lemari-lemari bajunya, dia jual, uangnya dia sedekahkan. Hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun fokus hanya masalah iman. Dicetak para sahabat iman, memantapkan mental para sahabat iman, membuat para sahabat tidak pernah takut mati, iman, membuat para sahabat tidak takut rizki, iman, membuat sahabat tidak takut jodoh, iman, membuat para sahabat rela meninggalkan istrinya yang masih dalam kekufuran, suaminya dalam kekufuran, iman. Iman menjadikan seseorang rela melakukan apapun karena dia yakin Allah Maha melihat dan dia yakin Allah Maha membalas. Itulah kenapa Nabi SAW berhasil membina para sahabat, menghasilkan kader-kader yang hebat. Umar bin Khattab, Masya Allah, dulunya preman, anak sendiri dipukulin, dibunuh, ya, adiknya ditonjok, ya, preman besar pasar Ukas, berubah menjadi orang yang sangat alim, orang yang sangat takwa, dan makamnya di samping makam baginda Nabi SAW. Kenapa? Rasul berhasil merubah Umar bin Khattab. Rasulullah berhasil merubah Khalid, jago perang, gak pernah kalah, benci banget dengan Islam, benci banget dengan kaum muslimin, benci banget dengan Muhammad SAW. Nabi berhasil merubah, menghantar hidayah kepada Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Begitupun Rasulullah SAW berhasil mengubah bangsa Mekah yang tadinya suka membunuh anak. Kenapa membunuh anak? Karena takut banyak anak, gak ada rezeki.
Katanya banyak anak, banyak rezeki. Oh, banyak anak nggak punya rezeki. Orang beriman dirubah oleh Allah sehingga Nabi melihat para sahabat itu anaknya banyak. Kenapa? Mereka yakin setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi, Allah sudah tentukan takdir dan rezekinya. Inna nahnu, ya, sesungguhnya nahnu fuqara, kata Allah, nahnu agniya wa antum fuqara. Kami maha kaya dan kamu itu miskin, kata Allah. Allah yang mengkayakan. Maka masyarakat Mekah berubah, tidak pernah lagi membunuh anak. Masyarakat Mekah suka takar timbangan bohong. Yang kurma busuk ditaruh di atas, kurma baik ditaruh di bawah. Jadi kalau diambil, kurma buruknya terangkut lebih banyak daripada kurma yang baik. Semenjak masuk Islam, mereka tidak mau berdusta, bohong dalam jual beli. Karena biasanya mereka takut kurmanya tidak laku. Semenjak mereka diinstal oleh iman, maka kemudian mereka berubah. Mereka menjadi orang-orang yang senantiasa taat dalam Islam, sehingga mereka jujur dalam jual beli. Mereka yang biasanya tidak pernah menikah, nggak mau kawin, nggak mau menikah. Kenapa? Karena menurut mereka menikah itu berat. Harus menafkahi, harus tanggung jawab. Mendingan zina, dapat nikmat, dapat enak, tapi nggak mau tanggung jawab. Berubah, diinstal oleh iman, menjadi sahabat menikah dengan wanita muslimah menikah dengan laki-laki mukmin dan seterusnya. Mereka berubah, masyarakat Mekah berubah. Yang tadinya percaya sama tahayul, yang tadinya mau pergi kemana-mana ngelepas burung terbang. Kalau burung terbangnya ke kanan berarti mujur. Kalau burung terbang ke kiri berarti terbujur. Ya, rugi. Berubah menjadi sebuah keyakinan yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Semua itu berubah karena iman. Inilah hebatnya iman. Makanya kalau ibarat pohon, Bapak Ibu, iman itu seperti akar. Iman itu seperti akar. Bayangkan bagaimana bunganya indah. Bayangkan bagaimana dahannya kuat. Bayangkan bagaimana daunnya bisa segar, cantik, bersih. Tentu karena akarnya kuat. Bayangkan ada bunga indah tapi nggak ada akarnya. Ada bunga plastik. Ibu sering belanja ke mall, bunga plastik, bunga palsu. Namanya bunga asli, ada akar, ada bunga, ada daun. Kenapa? Akarnya sehat, bunga buahnya manis, indah. Begitulah iman. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus mencetak para sahabat itu iman dulu. Saya, Bu, punten ya Pak, kalau bukan karena iman, nggak mau saya buat video ini, Bu. Buat apa? Untuk cari duit. Boleh tanya sama panitia, emang saya pernah minta duit sama panitia? Saya nggak pernah mentarif, Bapak Ibu. Kalau ustadz-ustadz lain saya nggak tahu, tapi kalau saya nggak pernah mentarif. Kenapa? Karena bagi saya menyampaikan hidayah itu lebih mahal daripada duit, bahkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena saya percaya setiap yang saya sampaikan, jika itu menghantar hidayah kepada orang lain, maka itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu pernah keliling dunia? Pernah dari Maroko ke Maroke? Sudah pernah? Atau pernah dari kutub utara ke kutub selatan? Sudah pernah? Kalau belum, jangan main-main, Bu. Jangan main-main, Pak. Kutub utara ke kutub selatan itu luar biasa terbentang, barat hingga timurnya, dari utara hingga selatannya. Dan itu lebih rendah pahalanya dibandingkan menghantar hidayah. Maka berdakwah menghantar hidayah. Kenapa mau? Iman. Sahabat saya, Ustadz Fadlan Garamatan. Beliau dai pedalaman Papua. Saya bersahabat dengan beliau sudah 15 tahun. Sini bahunya, Bu, Pak, kena panah suku pedalaman. Kakinya ditombak oleh suku-suku pedalaman. Kenapa ditombak? Karena beliau jalan kaki masuk ke rimba-rimba di pedalaman, masuk ke suku-suku di pedalaman. Ngapain? Berdakwah. Apa yang beliau dapat? Panah dan tombak. Beliau menyerah? Tidak. Beliau tetap berjalan, beliau tetap berusaha. Bahkan beliau dikenal sebagai Ustadz Sabun Mandi. Kenapa dikenal dengan Ustadz Sabun Mandi? Karena sabun mandi itu
ya yang menjadi sarana beliau mengantarkan Islam. Karena orang Papua pedalaman itu kan nggak pernah mandi, Bapak Ibu. Jangan samakan kayak kita, ada sabun cair, ada sabun batang, ada sampo, ada sikat gigi. Orang Papua itu mulutnya nggak pernah sikat gigi, rambutnya nggak pernah disampo, tubuhnya nggak pernah disabun. Tiba-tiba Ustadz Fadlan ngajarin sabun. Ternyata akhirnya gara-gara sabun mereka tidur nyenyak. Gara-gara sabun mandi, kemudian mereka jadi nyaman. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Belajar wudhu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Akhirnya mereka masuk Islam. Ustadz Fadlan dibayar pakai apa? Uang. Siapa yang mau bayar di pedalaman? Gak ada nomor rekening. Tapi apa yang mendorong mereka? Iman. Iman. Bahwa setiap dakwah yang mereka sampaikan akan mendapatkan balasan langsung dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menjalani ibadah puasa, puasa dikatakan amal sunnahnya berubah jadi wajib. Jadi kalau ibu bersedekah, ya, di Cinta Quran, kami punya program Cinta Quran Foundation, boleh diketik nanti di internet Cinta Quran Foundation atau Instagramnya @ceki_foundation_id. Ceki Foundation ID, nanti bisa ikut sedekah di sana. Kalau sedekah di bulan Ramadan, pahalanya apa? Pahalanya pahala wajib. Mengerjakan amal wajib, pahalanya 70 kali lipat wajib. Masya Allah, berarti sholat asar kita gimana tadi? 70 kali lipat pahalanya, wajib. Berarti kalau saum, jadi pahala wajib. Ya Allah, nggak akan mau kita sholat kalau kita nggak puasa. Nggak akan mau kita puasa kalau kita bukan orang beriman. Kenapa kita mau melaksanakan itu? Karena kita beriman, kita percaya Allah itu akan bayar itu. Bu, ada orang baru kenal saya, Pak. Baru kenal saya, baru 2 jam. Ngutang ke saya. Berapa utangnya? Nggak banyak, 1 juta. Kira-kira saya bantu nggak? Kalau dia ngutangnya 10 juta, saya bantu nggak? Kecil kemungkinannya. Kenapa? Saya baru kenal, Bu. Tapi ada orang yang sudah kenal lama, hidupnya berjasa bagi saya, dan saya mengenalnya, dan saya tahu, saya yakin, dia pasti bayar hutang. Kira-kira 10 juta yang dipinjemin nggak? Dipinjemin. Kenapa? Karena saya percaya, orang ini orang baik. Tuh kan benar, bulan pertama udah ditransfer 1 juta. Ustadz, ini komitmen saya bulan pertama. Bulan kedua ditransfer lagi, bulan ketiga transfer lagi, meskipun telat, tapi saya yakin dia bayar. Sampai bulan ke-10, 10 juta uang saya sudah kembali ke rekening saya. Kenapa? Karena saya percaya dia orang beriman. Kalau sama orang beriman saja kita percaya, apalagi kita kepada Allah. Dia yang memberikan kita hidup, dia yang mematikan kita, dia yang menidurkan kita, dia yang membangunkan kita, dia yang memberikan kita rizki, dia yang memberikan kita nyawa, dia yang memberikan kita segala-galanya. Ragukah kita kepadanya? Cacat imannya. Maka iman ini menjadi perkara yang amat sangat penting. Karena imanlah kita puasa, karena imanlah kita zakat, karena imanlah kita jihad, karena imanlah kita menutup aurat, karena imanlah kita melakukan dakwah, karena imanlah kita menikah, karena imanlah kita bekerja. Semua amal-amal ibadah kita lakukan semata-mata karena kita yakin ada Allah. Itulah mengapa orang beriman itu, Bapak Ibu, gak akan ada takutnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Kalian itu tinggi, kalian itu mulia jika kalian orang beriman. Maka orang beriman itu gak takut. Nanti kalau Covid gimana? Nanti bisa mati. Orang beriman gak takut, Bu. Tapi bukan berarti dia datangin orang keramaian, bukan berarti dia berani dengan Covid, bukan. Dia nggak takut. Kenapa? Karena yang bisa mematikan hanya Allah, bukan Covid. Buktinya apa? Di Indonesia 80% sembuh. Sembuh. Alhamdulillah. Di dunia juga banyak yang udah sembuh. Normal lagi, biasa. Jadi yang mematikan itu Allah, yang memberikan rizki itu Allah, yang mempertemukan jodoh itu Allah. Allah, 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 Allah.
Inilah iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun fokus iman. Kenapa? Karena Rasul tahu dengan imanlah seseorang itu bisa berdakwah ke luar negeri. Gara-gara imanlah para sahabat menaklukkan Cina. Gara-gara iman sahabat itu naik kuda ke India menghantar hidayah. Gara-gara imanlah para sahabat itu sampai ke Nusantara. Gara-gara imanlah sahabat itu ke Afrika. Gara-gara imanlah sahabat itu ke Eropa. Ngapain? Menghantar hidayah. Kenapa? Karena mereka tahu orang yang dapat menghantarkan hidayah barang siapa? Man sunnatan hasanatan. Siapa yang menghantar kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Artinya apa? Seluruh pahalanya pindah semua kepadanya. Dan itu nggak bisa dilakukan orang nggak beriman. Makanya orang beriman tuh hidupnya happy. Wajahnya awet muda, badannya sehat, tidurnya nyenyak, makannya lahap, tidurnya ngorok. Kenapa? Karena dia nikmat merasakan semuanya. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Itu hanya bisa didapat hanya orang beriman. Nah, baik. Faham ya? Berarti sadar kepentingan dahsyatnya iman. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana iman ini bisa naik, bisa turun? Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bisa nambah, bisa turun. Kok iman bisa nambah? Iya. Iman itu kayak suasana, kayak udara, Bu. Dia bisa makin dingin, dia bisa makin panas. Apa yang membuatnya panas? Amal-amal soleh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-imanu yazid bil ta'ah, ya, wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan naik dengan ketaatan dan dia akan turun dengan kemaksiatan. Kalau orang sering maksiat, turun. Maksiat lagi, turun lagi. Awalnya nggak mau judi, pertama main judi, lama-lama judi kedua, mulai ketagihan. Judi ketiga, habis judi apa? Mabok. Habis mabok apa? Perempuan, main zina. Habis itu apa? Jual mobil istri. Habis itu apa? Rampok. Orang yang turun keimanannya akan turun dengan maksiat, dan orang yang akan naik imannya naik dengan ketaatan. Jadi seseorang itu imannya akan naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Apa maksudnya ketaatan? Sholat duhanya jangan tinggal. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, apalagi Ramadan. Jangan tinggalin duhanya. Jangan. Ya Allah, Ustaz tadi saya kelupaan belum duha. Berarti sedekahnya naikin. Ustaz lupa hari ini belum sedekah. Berarti sholat malamnya naikin. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita merasa bahwa iman itu yazid wa yankus, iman itu naik dan turun, maka kita harus memperbaharui iman kita. Harus selalu naik dan jangan sampai dia turun. Maka Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayang dari Allah, mulailah. Kalau kita tahu iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan, maka berarti rumusnya kita memperbanyak aja ketaatan. Sedekahnya ditambah, ya. Yang tadinya Ramadan cuma sebulan 100.000, naiklah jadi 1 juta. Yang tadinya Ramadannya 1 juta, naiklah jadi 10 juta. Yazid, naik dia imannya. Yang tadinya puasa cuma sekedar puasa, sekarang bisa khatam Quran, naik dia keimanannya. Yang tadinya pulang malam, tidur, bangun sahur, tinggal makan, sekarang dia sholat tahajud di jam 2, jam 3 malam, sebelum tahajud, sebelum sahur, naik keimanannya. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngelirik Quran, sekarang alhamdulillah 1 hari 1 juz, naik keimanannya. Jadi kalau kita seperti itu terus, berkumpul dengan orang soleh, sering ikut taklim, maka imannya naik terus. Tapi Ustadz kan kita manusia, ada dong turun-turunnya, ada. Tapi turunnya nggak begini, ceger, nggak. Tapi apa? Turun sedikit, naik lagi. Turun sedikit, naik lagi. Berarti kalau ditarik garis lurus gimana? Naik sebenarnya. Naik. Kalau yang bahaya itu naik sebentar sholat, besok mabok. Habis mabok, mukulin orang. Habis itu rampok. Habis merampok, judi. Habis judi, zina dan seterusnya. Turun terus.
Tapi kalau ini kan naik, ada turun sedikit, ya namanya manusia ya, turun naik lagi, turun lagi, naik lagi. Maka iman itu benar, yazid wa yankus. Ya, maka walladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, ya, jika mereka mendengar kalimat Allah, mereka bertambahlah keimanannya. Dan mereka ini orang-orang yang senantiasa bertambah keimanannya dan terus bertambah karena mereka tahu balasan Allah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Maka pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mempertahankan keimanan ini agar tetap istiqomah naik, sementara kalaupun turun dia cepat bersegera untuk naik lagi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah mengingat kematian. Ustadz Arifin Ilham sudah wafat, Bu. Ramadan tahun lalu beliau wafat, 17 Ramadan. Ustadz Gito Roli sudah wafat. Ustadz Hari Mukti sudah wafat. Kemarin Ustadz Sami'un Jazuli sudah wafat. Kemarin sahabat saya, Pak, guru saya, orang yang sahamnya besar dalam hidup saya, meninggal dunia. Padahal kita sudah janjian Ramadan pingin ketemu. Meninggal, Bu. Ya, meninggal, Pak. Artinya apa? Untuk meningkatkan keimanan ini, yang pertama tips dari saya, banyak-banyak mengingat kematian. Bagaimana caranya? Bisa kita datang melayat jenazah. Yang kedua, bisa kita berziarah kubur. Yang ketiga, bisa pula kita menyimpan barang-barang perlengkapan kematian seperti kain kafan, batu nisan, atau yang sejenisnya. Yang kedua, bagaimana agar iman itu terus naik dan jarang turun, susah sekali untuk turun? Rajin-rajinlah ikut majelis ilmu. Beres majelis ilmu dari MT Mawaddah ini kajian kita hari ini, ya, Ummahatul Firdaus maksud saya. Ketika beres langsung ikut kajian Ustadz Hanan. Beres Ustadz Hanan ada Ustadz Handi Boni. Beres Ustadz Handi Boni ada Ustadz Bahtiar Nasir. Terus kajian, maka begitu mau turun naik lagi, begitu mau turun naik lagi, dan seterusnya akan naik, terus naik. Yang kedua adalah rajinlah ikut majelis ilmu. Dan yang ketiga, bagaimana agar keimanan kita naik dan naik terus? Berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Ya Allah yang maha menjaga hati manusia, tetapkan hatiku dalam kebaikan ya Allah. Jangan engkau jadikan aku orang jahat ya Allah. Jadikan aku orang baik dan selalu baik ya Allah. Wafatkan hamba juga dalam keadaan baik. Banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Jangan meremehkan doa. Jadi tips yang ketiga, kita harus senantiasa majelis ilmu, senantiasa ingat mati. Yang ketiga, banyak-banyaklah berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikanlah kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadikan kami orang-orang yang mendapat ridhomu. Maka apa yang terjadi? Allah ridho kepada kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sering berdoa, maka iman kita akan Allah naikkan. Yang keempat, hiduplah di lingkungan yang soleh. Lingkungan yang soleh itu mahal, Bapak Ibu. Itulah kenapa ada istilah apa namanya? Beli tetangga. Beli tetangga itu mahal, Pak. Yang membuat kita mahal itu apa? Tetangga kita. Yang membuat kita mahal itu apa? Lingkungannya, Pak. Bukan rumahnya. Karena apa? Karena tetangga itu nilainya luar biasa. Apalagi kalau tetangga kita ulama besar, orang soleh. Itu mahal. Maka apa? Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau berkumpul dengan orang soleh, kita berlomba-lomba menjadi orang soleh. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang salah, kita akan jadi orang-orang yang salah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 tips dari saya agar iman itu terus naik dan tidak turun. Agar iman itu terus mendaki dan tidak mengalami penurunan yang parah, sehingga kita bisa melewati Ramadan tahun ini dengan penuh kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berjanji, berkomitmen. Ramadan tahun ini memang ada COVID, tapi semoga kita bisa menangkap pesan dari Allah, kode dari Allah, bahwa COVID datang di bulan Ramadan agar kita semakin dekat dengan Quran, agar kita tidak tertinggal sholat fajarnya, agar kita tidak tertinggal sholat duhanya, agar kita tidak tertinggal tahajud bersama keluarga, agar kita tidak tertinggal sholat tarawihnya,
agar kita meluruskan niat taraweh bukan karena ikut rame-ramean, tapi taraweh karena Allah semata-mata, hanya karena Allah. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi episode hidup kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita, sedekah kita, wakaf kita, dan seluruh amal-amal kebaikan kita. Dan semoga ketika kita wafat nanti, lidah ini bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan salat, wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan umroh, wafat dalam keadaan khataman Al-Quran, bukan wafat sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, kesabaran, sehingga kita bisa melewati seluruh proses Ramadan ini dengan baik, dan kita memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu, dan kita mendapatkan piagam dari Allah sebagai la'allakum tattaqun. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah tempatnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak Ibu semuanya, memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, memberikan pintu-pintu keberkahan pada keluarga semuanya, menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya kepada Allah semua hal kita kembalikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.